Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Kaum muslimin, saudaraku yang Allah muliakan, di antara salah satu akhlak terpuji yang mesti dimiliki oleh setiap orang-orang yang beriman adalah pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Rasa syukur itu ibarat mahkota yang menghiasi setiap jiwa-jiwa orang yang beriman. Ibarat pakaian indah, akhlak yang sangat indah. Ada keagungan tersendiri bagi orang-orang yang pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu. Ya, Allah telah memberikan kepada setiap hamba-hambanya penglihatan, pendengaran dan hati nurani. Penglihatan untuk melihat, pendengaran untuk mendengar, hati nurani untuk berfikir dan melihat kebenaran. Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Sedikit dari manusia yang bersyukur. Saudaraku, rasa syukur itu kadang-kala tidak dimiliki oleh semua manusia. Karena yang namanya rasa syukur itu, kata Allah, qalil, sedikit. Artinya orang yang bersyukur itu sedikit. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang memang terpilih oleh Allah. Orang-orang yang pandai bersyukur akan nikmat Allah adalah orang-orang yang memang terpilih. Oleh karena rasa syukur itu adalah sesuatu yang terpilih, maka syukur itu bukan sesuatu yang terpaksa. Syukur itu adalah pilihan. Sedangkan sabar adalah keterpaksaan. Ada orang ditimpa musibah akan mengatakan, terpaksalah aku bersabar. Namun tidak ada orang yang terpaksa bersyukur, walaupun banyak orang yang terpaksa bersabar. Jadi yang namanya syukur itu adalah pilihan. Bagaimana bentuk syukur yang sebenarnya kepada Allah? Ketika dia mendapatkan nikmat Allah, pendengaran, dia gunakan pendengaran itu untuk mendengar yang baik, mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, mendengar tausiah, mendengar nasihat. Allah berikan nikmat penglihatan, dia gunakan penglihatan itu untuk melihat yang baik, melihat alam, bagaimana Allah ciptakan alam ini, yang kemudian menambah rasa iman dia di dalam hati. Saudaraku yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat barusan yang kita baca memberikan dua statement yang sangat luar biasa, mendalam sekali. Bagi orang yang bersyukur, Allah katakan, la azidannakum, sungguh akan aku tambah nikmatku kepadamu. Artinya apa? Dengan bersyukurnya seseorang, sudah pasti dia akan ditambah nikmat oleh Allah itu. Nikmat yang bagaimana? Boleh nikmat yang nampak, ataupun nikmat kebahagiaan, nikmat keberkahan, nikmat ketenangan. Ini hanya diperoleh bagi orang yang bersyukur, dan itu sifatnya pasti karena menggunakan kata la taukid, la azidannakum, dan nun taukid. Adapun untuk orang yang kufur akan nikmat Allah, wala in kafartum, dan jika kamu mengingkari nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya maka pasti azabku sangat berat. Allah tidak menggunakan bahasa aku pasti akan mengazab, tetapi Allah menggunakan bentuk informatif, kalimat informasi. Ibarat kata begini, kalau misalkan kita dalam kehidupan manusia,
Seorang guru berkata kepada muridnya, "Nak, kalau kamu rajin belajar, pasti akan bapak tambah nilaimu." Nak, kalau kamu bisa menjawab, pasti bapak akan tambah nilaimu. Tetapi kalau kamu tidak bisa menjawab, kamu tidak rajin belajar, hati-hati, nanti ada ujian. Khawatirnya kamu tidak lulus. Nah, artinya masih ada tenggang masa bagi orang-orang yang kurang rasa bersyukurnya kepada Allah. Allah tidak langsung mengazabnya di kala itu juga, tetapi Allah berikan tenggang masa dulu untuk dia bertobat. Sungguh luar biasa cinta Allah kepada hamba-hambanya. Maka saudaraku yang Allah muliakan, mereka yang pandai bersyukur pasti dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, dilipat gandakan keberkahannya. Adapun mereka yang tidak pandai bersyukur, maka terancam dengan azab yang pedih berdasarkan kalimat informatif yang Allah sampaikan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Masyarul muslimin, saudaraku yang Allah muliakan, di antara syarat seseorang dikatakan bersyukur ya, kepada Allah, apabila nikmat itu datang melalui perantara manusia atau hamba-hamba Allah yang dipilihkan untuk menolong kita, maka sudah semestinya seseorang itu harus berterima kasih kepada manusia. Dengan itu baru dia dikatakan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Ya. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Melalui hadis ini, saudaraku, kita bisa melihat 4 tipe manusia dalam hal bersyukur. 4 jenis manusia. Jenis manusia yang pertama, dia bersyukur kepada Allah, namun dia tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Ini juga tidak dikatakan sebagai orang yang bersyukur kepada Allah, karena syaratnya tadi, apabila datang nikmat itu, pertolongan itu dari perantara manusia, walaupun sejatinya datang dari Allah juga, maka dia masih berterima kasih kepada manusia. Kalau cuman bersyukur kepada Allah, namun dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia belum dikatakan sebagai orang yang bersyukur secara sempurna. Ini tipe yang pertama. Tipe manusia yang kedua, tidak bersyukur kepada Allah, namun dia pandai berterima kasih kepada manusia. Dia orang yang maaf cakap mungkin, dia pandai betul berterima kasih kepada manusia, namun dia melalaikan kewajibannya kepada Allah. Dia lupa bahwa pertolongan itu datang dari Allah walaupun melalui perantara manusia. Datang pertolongan dari manusia, terima kasih Pak, terima kasih. Tapi setelah itu maksiat lagi. Setelah itu durhaka lagi kepada Allah, tinggalin sholat, nggak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai orang muslim, yang pastinya ini juga orang yang lebih berbahaya, lebih celaka dari orang pertama, ya, yang dimana dia durhakanya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia maaf cakap dalam bab ini telah menjadikan manusia berada pada derajat yang lebih tinggi atau menyamakannya dengan Allah. Bagaimana tidak pandai bersyukur kepada manusia, berterima kasih, tetapi dia tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan dia menjadikan manusia itu sederajat dengan Allah. Manusia yang ketiga, yaitu manusia yang tidak tahu cara bersyukur, tidak pandai bersyukur kepada Allah, juga tidak pernah berterima kasih kepada manusia. Ini lebih celaka. Dua-duanya tidak. Kepada Allah dia tidak, kepada manusia dia tidak. Lantas bagaimana kehidupannya dia ini orang? Kepada manusia dia tidak tahu terima kasih, kepada Allah lebih-lebih lagi. Masyarul muslimin, ini tipe yang ketiga. Tipe yang keempat adalah manusia pandai bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada sesama manusia. Dia tahu bahwa dia ditolong pastinya dari Allah dan melalui perantara manusia-manusia yang soleh. Seseorang yang pandai bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada manusia, ini yang sebenarnya manusia dikatakan sebagai orang yang pandai bersyukur. Seorang anak yang pandai bersyukur kepada Allah, maka dia mesti berterima kasih kepada kedua orang tuanya, berbuat baik, berbakti kepada ibu bapaknya, mendoakan mereka, ya,
selalu berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya, tidak berkata kasar. Bahkan Allah mengatakan wala taqul lahuma uff, jangan katakan kepada keduanya ah. Ini kalimat ah saja sudah menjadi kalimat yang membuat orang tua sakit hati. Coba, sakit hatinya orang tua itu tanda seorang anak tidak pandai berterima kasih kepada kedua orang tuanya yang melahirkan dia, mendidik dia, memberi nafkah dia. Maka seorang anak jangankan menyakiti kedua orang tuanya dengan perbuatan, cukup mengatakan kalimat ah saja sudah dikatakan sebagai anak durhaka. Ada satu ungkapan yang sangat indah mengatakan, ketika seseorang anak berbicara dengan ibunya atau bapaknya, kemudian si ibu atau si bapak mulai mengecilkan volume suara di hadapan anaknya, itu ketahuilah bahwa engkau anak, barangkali engkau telah jatuh ke dalam kedurhakaan. Jadi orang tua merasa nggak enakan dengan anaknya. Ini tandanya seorang anak boleh jadi sudah jatuh dalam kedurhakaan. Ini hati-hati bagi saudaraku yang Allah muliakan. Ya. Pandai berterima kasih seorang anak kepada kedua orang tua, yaitu dengan tidak menyakiti mereka, berbakti kepada mereka, kemudian mendoakan mereka. Pandai berterima kasih orang tua kepada anak, yaitu dengan mensyukuri nikmat Allah bahwa anak itu bagian daripada rahmat yang mendatangkan sakinah dan mawaddah. Dengan adanya anak-anak yang Allah berikan sebagai anugerah, anak tersebut titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana kondisi rumah yang tidak ada tangis tawa anak-anak, sunyi, sepi. Tetapi rumah yang dihiasi dengan adanya kehadiran anak-anak, pastinya rumah itu akan lebih hidup. Suasana itu akan lebih berbeda daripada yang sebelumnya. Ini merupakan anugerah. Sehingga orang yang berterima kasih, pandai bersyukur kepada Allah ketika dianugerahi anak, maka anak ini akan dididik supaya paham terhadap agama Allah. Anak ini akan dididik memahami ayat-ayat Allah. Anak ini akan dididik dengan sebaik-baiknya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang muslim. Itu bagi orang tua yang pandai bersyukur terhadap anugerah anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang murid, bagaimana murid bisa dikatakan bersyukur dengan apa yang telah dia peroleh dari pengetahuan-pengetahuan, yaitu dia pandai berterima kasih kepada gurunya. Pandai berterima kasih kepada gurunya dengan mematuhi, kemudian dengan giat belajar, kemudian dengan mendoakan. Ini yang sering kita hari ini lupa, saudaraku. Banyak murid hari ini lupa kepada guru, bahkan tidak pernah mendoakan gurunya sama sekali, yang telah mengajarkan dia, memberikan waktu untuk dia, yang telah mendidik dia, membina dia. Coba, maka seorang murid dikatakan murid yang pandai bersyukur kepada Allah ketika dia tahu menempatkan posisinya sebagai murid dengan berterima kasih kepada gurunya. Dia tidak serta-merta lahir kemudian berpengetahuan, tidak serta-merta lahir kemudian bisa baca alif bata, tidak serta-merta lahir kemudian bisa baca Quran lancar. Tetapi ada guru yang mengajarkan, menemani selalu, menatihnya. Bacalah nak, ini alif, ini kalau harokatnya di atas dibaca a. Diperkenalkan ayat-ayat Allah, diperkenalkan hukum-hukum Allah, sehingga si hamba ini, si anak ini tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Maka tidak dikatakan seorang anak yang bersyukur kepada Allah, seorang murid yang bersyukur kepada Allah, kecuali ketika dia mampu berterima kasih kepada gurunya. Dan di antara wujud terima kasih kepada gurunya adalah dia mendoakan gurunya. Seorang guru dikatakan berterima kasih, bersyukur kepada Allah adalah ketika dia mampu berterima kasih, bersyukur dengan ilmu yang telah dia dapatkan, dan dia mengaplikasikan ilmu itu, mentransfer ilmu itu kepada murid-muridnya dengan ikhlas. Ini seorang orang berilmu, alim ulama, orang diberikan ilmu, seorang guru yang sejati. Dia mentransferkan ilmunya dengan ikhlas kepada murid-muridnya. Lelah, capek, tetapi dengan niat, ya Allah, ilmu yang telah Engkau berikan ini adalah bagian daripada amanah. Maka dia menunaikan amanah itu dengan mendidik generasi-generasi yang kemudian generasi ini menjadi generasi yang baik, yang soleh, yang muslih, yang da'i, yang mujahid, insyaallah. Ini seorang guru atau seorang yang berilmu yang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin yang Allah muliakan,
Siapa saja yang terbiasa hidup dengan tidak tahu berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik kepadanya, maka ia juga amat sulit bersyukur pada Allah. Ketika kita belajar, ketika kita mendapatkan fasilitas untuk dapat belajar di bawah temaram lampu, di dalam bangunan yang hangat, di ruangan yang nyaman, Masya Allah, kita akan dikatakan bersyukur kepada Allah ketika kita mendoakan orang-orang yang telah memberikan hartanya untuk kita dapat belajar dengan nyaman. Tidak mungkin dikatakan seseorang yang pandai bersyukur kepada Allah kemudian dia melupakan orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Dan di antara bentuk orang-orang yang berbuat baik ini ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Ada yang zahir, ada yang tidak zahir. Ya. Maka kita selalu kami nasihatkan kepada para tulab, ya, tetaplah istiqomahlah, selalulah untuk mendoakan para guru, orang tua, para donatur, para muhsinin, karena kita tidak ditolong oleh Allah langsung serta-merta, tetapi kita boleh jadi ditolong oleh Allah melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau para nabi mengangkat tangan, Nabi Musa minta pertolongan kepada Allah, ditolong oleh Allah, terbelah lautan. Nabi Ibrahim dibakar, minta tolong pada Allah, api menjadi dingin. Para nabi dikejar hendak dibunuh, minta tolong kepada Allah, Nabi Isa diangkat ke langit. Namun kita bukan nabi, kita bukan rasul. Ketika kita minta tolong kepada Allah, Allah kadang-kala menolong kita dengan perantara manusia-manusia, hamba-hamba soleh yang dipilih oleh Allah untuk menolong kita. Maka pandailah berterima kasih kepada manusia, karena itu bagian daripada wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya, dan mengaplikasikan nikmat itu kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah, dan menjadikan kita sebagai hamba yang pandai berterima kasih kepada sesama manusia yang telah berbuat baik kepada kita. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.